Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya harap video ini berguna, bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dalam menghadapi ujian nanti ya. Ada beberapa tips yang perlu saya share ke rekan-rekan semuanya supaya 99,99% itu bisa lolos dan berhasil dengan nilai yang bagus ya sahabat semuanya. Nah, yang paling penting ketika dalam menghadapi ujian adalah teman-teman harus belajar membaca cepat. Itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk ujian itu waktunya terbatas, hanya beberapa menit saja dengan soal yang cukup panjang seperti itu, terutama di bagian-bagian terakhir dan soal-soal percakapan. Jadi rekan-rekan harus belajar membaca cepat. Nah, yang pertama yang merasa masih membacanya masih terbata-bata, masih meraba-raba, harus sering-sering membaca supaya nanti ketika di ujian maupun dalam waktu fighting itu sudah siap ya. Jadi membaca cepat itu sangat perlu sekali dalam menghadapi ujian. Nah, berikutnya setelah teman-teman membaca cepat itu yang paling penting juga itu adalah minimal rekan-rekan semuanya itu hafal kosakata 3000. Ini yang saya patokan ya. Kalau teman-teman hafal kosakata 3000 itu lebih mudah dalam membaca paragraf ini gimana, ini soal larinya kemana, apa yang perlu dipahami, itu biasanya lebih enak. 3000 itu sedikit ya sahabat semuanya, nggak begitu banyak banget karena banyak dari rekan-rekan saya itu yang ada 5000 lebih. Bahkan buku textbook itu hafal di luar kepala. Ini betul-betul hafal ya, maksudnya bukan lupa. Nah, berikutnya adalah rekan-rekan semua harus bisa memahami akhiran-akhirannya juga penting loh, karena di listening itu kadang banyak soal yang mengecoh ya, antara yoja, namja, kalimat-kalimat goten itu banyak sekali kemiripan-kemiripannya, terus akhiran formal dan informal itu juga di listening terutama itu teman-teman harus memahami itu semuanya. Nah, itu aja 3 ya, memang yang saya terapkan cuma 3, teman-teman harus belajar membaca cepat. Yang kedua 3000 kosakata itu saya kira cukup. Yang terakhir adalah memahami tentang arti percakapan listening, itu sangat penting sekali. Nah, untuk listening ini memang ini cukup sulit jujur aja ya, apalagi yang pemula, mohon maaf sekali, yang baru belajar belum sampai 5 bulan atau 4 bulan itu butuh adaptasi. Jadi harus sering-sering belajar mendengarkan. Itu ada banyak tipe-tipe soal yang rekan-rekan semuanya bisa di-download gratis di internet, itu ada. Download textbook 2015 itu gratis. Itu juga dipakai untuk acuan maupun soal-soal tryout di beberapa LPK ya. Itu seperti itu. Karena kemarin waktu saya cuti, saya mampir ke beberapa LPK punya teman saya gitu ya. Ya, emang yang diambil dari situ. Jadi dari textbook itu teman-teman bisa belajar sendiri dan belajar mandiri semuanya. Terus yang terakhir adalah jangan belajar kebut semalam. Misalnya besok mau ujian nih, hari ini kebut semalam, itu jangan. Kayak saya sarankan jangan melakukan hal itu supaya pikiran kita lebih fresh ya. Jadi belajar seperlunya aja. Terus yang terakhir adalah sering-sering dibaca. Bahasa Korea itu kalau nggak bahasa Korea aja sih, tapi bahasa Arab, bahasa Inggris semuanya lah ya, maupun bahasa-bahasa Jepang dan sebagainya. Kalau tidak sering dibaca itu nanti cepat lupa. Coba aja teman-teman sekarang belajar bahasa Korea maupun bahasa lain 1 minggu aja nggak dibuka, itu ada beberapa kosakata yang hilang di pikiran ya. Kenapa? Karena setiap hari tidak mempraktekkan itu kayak gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman semuanya. Yang terakhir tentunya adalah berdoa selalu. Tapi faktor yang paling penting adalah belajar membaca cepat sama kosakata, itu 2 ini udah cukup ya. Ya, saya kira rekan-rekan semua bisa memahami ini dan semoga teman-teman yang ujian nanti bisa berguna. Ini adalah tips dari saya pribadi ketika dalam menghadapi ujian maupun ujian topik di Korea maupun ujian KIP juga ya. Jadi itunya itu. Jadi kosakata adalah nomor 1. Yang pertama adalah belajar membaca cepat. Itu aja sih, bahasa Korea itu sederhana, yang di rumah juga sederhana ya pembelajarannya, karena yang diuji adalah topik level 1 ataupun level 1 level 2 udah, jadi nggak level 3 bukan. Jadi soal-soal yang akan diuji soal-soal yang sederhana. Seperti itu aja ya teman-teman semuanya. Saya harap video ini bermanfaat, membantu rekan-rekan semuanya, dan saya doakan selalu bismillah semoga teman-teman semuanya lulus dengan nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.